Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Mari kita lanjutkan sahabat MK di sesi pamungkas. Kita masih bersama dengan Pak Wasmin Al-Rishad, Alhamdulillah, dan juga Ibu Lilis Komaria. Ada satu atensi lagi nih berkaitan tentang keberanian ya Pak Wasmin, Bu Lilis. Dari sahabat kita yang tidak menyebutkan namanya, ingin sharing nih mengenai keberanian pada anak. Anak sahabat kita ini sangat berani, tapi justru karena keberanian itu malah dia sering dibully sama teman-temannya. Karena anak sahabat kita ini berani bertanya, lalu juga berani dekat dengan para guru di sekolahnya. Itu jadi gimana ya menyikapinya, Pak Wasmi, Bu Lilis? Nah, itu nanti masuknya ke karakteristik yang keempat tuh. Ada namanya resilient gitu. Jadi berani tapi harus ada resilient. Resilient itu berarti langsung ke yang keempat ya. Baik, iya. Loncat dulu. Loncat dulu ya. Kelentingan. Jadi Iya. kelentingan. Jadi resilient ya. itu dia paduan tiga aspek ya. Iya. Ada aspek apa aja? Optimis, yakin, kreativitas, dan kreativitas. Jadi menghasilkan ketahanan dan ketabahan. Menghasilkan ketekunan, apa namanya, resilient itu kayak Sabar, karet ya. gitu loh, kayak karet Lentur ya, kuat gitu, elastis Iya. gitu, Iya. nggak gampang putus, nggak gampang ini. Jadi berarti kalau begitu selain keberanian, nanti kalau temennya ngebully, dia harus melatih resilient. Resilient itu kelentingan, lenting dia. Nggak lenting itu ya kayak mirip pegas sebetulnya dia. Betul. Dia ditekan tapi lompat gitu. Dan itu paduan dari tiga, ada creativity, ada optimistik, dan ada keyakinan. Iya, kita harus yakin. Keyakinan itu di situ ada belief atau trust ya. Iya. Jadi dan menurut Zoli itu yakin itu ada 3 katanya. Ya. Yakin menemukan dia sudah punya tujuan hidup yang berarti, kemudian bisa dia yakin dapat mempengaruhi lingkungan sekitar, mempengaruhi lingkungan dan hasil dari suatu peristiwa. Yang ketiga, yakin pengalaman positif dan negatif akan mengarahkan pada pembelajaran. Jadi kalau dia ngomong kemudian dibully, dia harus ada pembelajaran. Oh, kurang pas, berarti besok harus lebih kreatif bagaimana cara mengemas suatu omongan gitu. Bisa jadi juga songong gitu. Jadi juga hebat tapi songong gitu. Kemarin juga ada temen yang nulis di status gitu. Ini ada gitar, ada seorang yang ahli gitar gitu, unik dari Indonesia, sampai di review sama gitaris luar negeri, musisi luar negeri, tapi nge-reviewnya lewat YouTube aja gitu. Kan biasanya kalau musisi Indonesia kalau mau menghargai yang gitaris tradisional tapi ulet banget, unik gitarnya itu. Harusnya mulai tandem gitu, mulai mewawancara, mulai ngajak collabs gitu ya. Dan memang sebetulnya sudah banyak yang ingin ngajak collab, tapi orangnya songong. Sombong atau songong ya. Jadi belagu bang. Aku orangnya nggak mau diatur-atur, katanya. Wah, nyocokin jadwal bukan ngatur maksudnya gitu. Kita kan pengen mau collab, nyocokin jadwal, malah jawabannya nggak mau diatur-atur. Nah itu bisa di situ apa tadi namanya, dia mengevaluasi diri lah ya. Ada mengevaluasi diri juga. Jangan-jangan temennya ngebully emang ada nyebelinnya juga. Beraninya nyebelin. Jangan-jangan bully itu emang respon dari dia yang kata-katanya nyebelin juga. Jadi berani itu bukan berarti nyebelin ya. Iya, tidak identik dengan nyebelin. Ada faktor lain. Ini ada tambahan juga dari pertanyaan yang tadi. Jadi dengan keberaniannya itu teman-temannya pada iri dari SD, SMP sampai sekarang masuk SMA. Jadi dia dijauhi oleh teman-temannya, dan efeknya kondisi sosialnya dia lebih suka sendirian aja. Dan sekarang dengan kesendiriannya itu dia jadi belajar hal-hal yang lain seperti bahasa Jepang misalnya begitu. Bagaimana kira-kira? Ya, itu bagus ya. Intinya kalau nggak melemahkan dia, tetap membuat dia berani, tetap membuat dia lenting, nggak apa-apa berarti maju. Hanya kalau udah interaksi sosialnya kurang, nanti
ada hal-hal lain yang harus dilatih. Terus harus dilatih juga misalnya orang lain iri. Nah, kata iri itu diperoleh dari mana? Jangan-jangan dari pikiran sendiri, oh orang lain iri ke saya gitu. Dan kalaupun misalnya emang kenyataan orang lain iri, kita bilang ya biarin aja tuh dia mau iri mau apa gitu, pikiran dia, badan-badan dia, kita nggak bisa ngurus. Yang penting saya fokus pada pencapaian goal, saya fokus pada diri sendiri, dia nggak akan sibuk dengan ya bodoh banget gitu. Betul ya, ini dia ya, alhamdulillah. Ini baru 1 poin, tambah 1 lagi tadi tentang resilience ya. Masih ada 3 poin nih tambahnya tentang grit ini dan menarik untuk kita dalami. Mudah-mudahan pekan yang akan datang bisa kita tambahkan lagi ya, Pak Wasum Bu Lilis. Ya. Ya, insya Allah. Dan di akhir karena sudah jam 8:30 juga nih, apa nih yang perlu disampaikan kembali tentang grit ini dan kalau ada info tambahan juga boleh, silakan. Ya, grit ini merupakan faktor prediktor yang lebih menjamin ketimbang kecerdasan dan bakat. Kecerdasan bakat mah udah pemberian, emang itu tinggal digunakan aja. Tapi kalau grit ini justru yang harus dilatih. Dan semua orang punya kesempatan untuk sukses. Nah, kalau misalnya dari talent, dari IQ nggak bisa, semua orang bisa melewati jalan grit. Ini kabar gembira yang tadi ingin disampaikan ya. Tapi tadi istilahnya semi gembira nih Pak Wasmin. Semi gembira. Ya itu makanya dalam Al-Imran ayat 200 ya ayyuhalladzina amanu biru wasobiru warobitu. Itu kan seperti angin segar gitu dari Allah yang maha mengetahui kita, perasaan cemas kita. Betul. Kadang-kadang juga ada rasa ingin menyerah gitu. Tiba-tiba bayangkan turun ayat itu gitu ya ayyuhalladzina amanu biru wasobiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itu apalagi di ekonomi yang semakin sulit ini. Betul. Jadi kemarin dapat curhatan dari teman, ya Allah setahun ini kok kayak ngeplos gitu kan. Nah disitulah mungkin kita butuh grit. Iya, ketabahan tadi ya. Ketabahan. Dan sahabat-sahabat yang ingin gabung di HCW, kita akan selenggarakan lagi di minggu ketiga bulan ini ada workshop NLP, Neuro Linguistic Programming. Silahkan informasi ke 0811 225 002 0811 225 002. Dan yang anaknya ada di sekitar Bandung Timur ya, di Cibiru, di Ranca Ekek, Jatinangor, Cileunyi, silakan mendaftarkan ke Anak Langit Islamic International School. SD-nya sudah buka pendaftaran sekarang ya. Dari daycare, juga udah buka, preschool dan SD-nya. Yang berdomisili di Bandung Timur, silakan untuk mendaftarkan di Anak Langit SD maupun prasekolahnya. Dan kurikulumnya juga ada yang berkaitan dengan grit tadi. Kurikulum di Anak Langit insya Allah mengasah ke arah grit juga ya. Dan ini pengalaman orang tua sangat excited yang sudah di Anak Langit karena kita membangun komunitas sehari-hari berbahasa Inggris. Waduh, Masya Allah. Percakapan di grup orang tua dan guru juga pakai bahasa Inggris. Masya Allah, baik. Jadi tidak hanya anaknya saja ya? Anaknya bukunya modulnya bahasa Inggris gitu. Dan alhamdulillah anak-anak sekarang nggak protes bahasa Inggris gitu. Mereka biasa aja. Kenapa ini gitu? Nggak pernah gitu anak-anak. Kenapa bahasa Inggris? Enggak, mereka biasa aja, tinggal copy, terjemahin di Google Translate gitu. Karena mungkin kehidupan mereka sehari-hari gitu ya. Betul. Jadi silahkan orang tua yang tertarik untuk pengembangan tahsin-tahfiznya, bahasa Inggris anaknya, pendekatan psikologi dan sainnya, silahkan daftarkan di SD Anak Langit dan prasekolahnya. Nomornya sama aja ke 0811 225 002 0811 225 002. Baik. Kita bertemu ya minggu depan untuk meneruskan pembahasan grit versus talent ya. Baik, insya Allah. Wah, terima kasih banyak Pak Wasmin dan juga Bu Lilis. Ini insightful sekali. Mudah-mudahan bisa diteruskan di pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat MQ, talent versus grit. Bagaimana? Apakah Anda sudah sempat mengassessment diri sahabat MQ, bercermin saya termasuk yang sudah menjalani jalan grit atau belum ya kira-kira? Masih suka cepat menyerah atau sudah mulai lebih tabah? Nanti insya Allah kita akan terus belajar tentang hal ini di hari Selasa yang akan datang. Bagi Anda juga sahabat MQ yang ingin mengetes, Anda boleh ketik grit skill dan kirimkan ke nomor yang tadi saya sampaikan sahabat MQ di
0811 225 002. Kirimkan dengan ketik Grit Skill lalu ke 0811 225 002, bisa dikirim melalui WhatsApp. Demikian kita akan lanjutkan dalam sesi selanjutnya.